Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang bakat dan minat dengan anggota kelompok Dewi Kusuma Wardani, Muhammad Alwi, Miftahul Ursya Agistiana, Norika Asprihanti, dan Eva Nur Kumala. Apa yang akan kita bahas yakni tentang definisi bakat dan minat, hubungan bakat dan minat, faktor pengembang bakat dan minat, serta bakat dan minat dalam arah peminatan siswa. Definisi bakat. Bakat atau aptitude mengandung makna kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih agar dapat terwujud. Berikut beberapa definisi bakat menurut para ahli. Menurut Bingham menjelaskan bahwa bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik atau kemampuan seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya, kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain-lain. Selanjutnya menurut Munandir yang mengatakan bahwa bakat merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, dengan kata lain bersifat keturunan. Kemudian menurut Guilford yang mengemukakan bahwa bakat atau aptitude mencakup 3 dimensi psikologis, yaitu dimensi perseptual, dimensi psikomotor, dan dimensi intelektual. Dan selanjutnya menurut Crow dalam bukunya General Psikologi, sebagaimana dikutip oleh Nurkanca, mengatakan bahwa bakat adalah suatu kualitas yang nampak pada tingkah laku manusia, pada suatu lapangan keahlian tertentu seperti musik, seni mengarang, kecakapan dalam matematika, keahlian dalam bidang mesin, atau keahlian-keahlian lainnya. Jadi, yang disebut bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Jenis bakat berdasarkan cara berfungsinya dibagi menjadi 2. Yang pertama bakat umum dan yang kedua yakni bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya, setiap orang memiliki, misalnya bakat intelektual secara umum. Dan yang kedua yakni bakat khusus, merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus atau talent. Artinya, tidak semua orang memiliki, misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, dan olahraga. Baik, selanjutnya adalah definisi minat. Ada banyak definisi minat menurut para ahli, salah satunya yaitu dari Suryabroto. Menurut Pak Suryabroto mendefinisikan minat sebagai kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada suatu objek atau menyenangi suatu objek. Timbulnya minat terhadap suatu objek ini ditandai dengan adanya rasa senang atau tertarik. Jadi, boleh dikatakan orang yang berminat terhadap sesuatu, maka seseorang tersebut akan merasa senang atau tertarik terhadap objek yang diminati tersebut. John Holland, ahli yang banyak meneliti mengenai minat, memberi pengertian minat sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu, di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi.
Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat untuk hal tersebut atau hal yang berkaitan dengan bidang yang akan ditekuni. Bakat dalam suatu bidang tertentu, misalnya seni, musik, hitung-menghitung, bahasa, dan lain-lain, merupakan hasil interaksi antara bakat bawaan dan faktor lingkungan serta didukung dengan faktor kepribadian dan sikap kerja seseorang. Selanjutnya adalah jenis-jenis minat. Guilford membagi minat menjadi dua, yaitu minat vokasional dan minat avokasional. Yang pertama, minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Lalu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu A. Minat profesional, yaitu minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. B. Minat komersional, yaitu minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. C. Minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Lalu yang kedua, minat avokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya seperti petualangan dan hiburan, serta lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nur Kumala. Di sini saya akan meneruskan slide selanjutnya yang berkaitan tentang gimana sih hubungan antara bakat dan minat itu. Kita akan mengulasnya. Silahkan disimak. Dalam dunia pendidikan, minat dan bakat tentu tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan bagian yang saling mengikat satu sama lain dan sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar. Bakat dan minat berperan penting dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam proses pembelajaran ke depannya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses dari gimana sih kok bisa bakat dan minat itu saling berhubungan, kenalannya gimana, PDKT-nya gimana, jadiannya gimana. Nah, kita akan membahasnya di sini. Yang pertama itu bakat. Bakat dari beberapa para ahli dapat disimpulkan artinya adalah suatu hal untuk mencapai prestasi belajar, memiliki yang dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi belajar sampai tingkat tertentu. Nah, bakat ini kita mempunyai bakat, terus bakat dalam misalnya bahasa Inggris, terus kita ambil jurusan bahasa Inggris. Nah, kalau kita udah merasa memiliki bakat, di situ kita akan memiliki prestasi yang lebih yang lebih baik. Seperti itu kalau kita memiliki bakat, udah cas-cis-cus gitu, udah gampang belajarnya. Selanjutnya minat. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu kesukaan yang akan mendukung kelancaran kegiatan belajar. Nah, minat ini rasa suka terhadap sesuatu. Nah, jadi kalau kita udah suka, juga udah makin enjoy aja menjalankan sesuatu tersebut. Nah, minat ini mengandung beberapa unsur. Yang pertama, kognisi atau mengenal. Jadi kita itu cari informasi dulu lah tentang suatu bidang yang ingin kita ikuti. Jadi kita perkenalan dulu sama bidang itu, gimana prosesnya, gimana apa aja yang dilakukan dalam bidang tersebut, apa aja yang dipelajari, kayak gitu. Selanjutnya, emosi atau perasaan. Nah, ini sangat mempengaruhi juga. Di sini diharapkan peserta didik memiliki rasa kesukaan terhadap
bidang yang diikutin. Kalau kita di TBI, jadi kita juga harus suka sama bahasa Inggris, harus. Dan yang terakhir ada konasi kehendak. Konasi ini gabungan antara kognisi dan emosi. Jadi kita tinggal melakukannya melalui suatu tindakan, ya. Kognisi ini kayak tindakan. Kalau kita udah tahu itu jurusannya gimana, bidangnya kayak gimana, terus kita juga udah suka, kita tinggal melakukannya sampai akhir, seperti itu. Dan selanjutnya faktor bakat. Faktor yang dimaksud ini faktor faktor dalam belajar, ya. Faktor bakat dalam belajar. Nah, bakat siswa dapat dipengaruhi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Nah, internalnya itu kayak minat, motivasi, keberanian dalam mengambil resiko, keuletan, dan kegigihan dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Kalau kita mengatasi kesulitan, ya jangan menyerah gitu aja, kita juga harus gigih dalam mencapai sesuatu, harus ada perjuangan. Kalau kita nggak berjuang, ya gimana? Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal itu seperti kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri. Maksudnya kita udah dikasih kesempatan sama Allah, kayak masuk di IAIN Kediri jurusan TBI, kita udah dikasih kesempatan sama Allah, kita dipercaya untuk mengasah kemampuan kita di sini dan menggali potensi diri kita untuk menjadi manusia yang lebih berguna. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang udah Allah kasih, dan mengingat di luar sana juga banyak anak-anak yang putus sekolah, ya, meskipun mereka pengen banget tapi keadaan yang tidak memungkinkan seperti itu. Kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Setelah itu sarana dan prasarana. Kalau kita udah punya bakat, nah tinggal kita lihat ada sarana dan prasarananya nggak. Kayak itu minat bahasa Inggris, terus kita masuk di IAIN Kediri, di sini juga disediakan sarana dan prasarananya untuk lebih mengenal bahasa Inggris itu seperti apa. Seperti itu. Dan selanjutnya dukungan orang tua dan keluarga. Nah, ini sangat berpengaruh sendiri. Kalau kita punya bakat suatu bidang, dalam suatu bidang kita punya bakat, kalau orang tua dan keluarga kurang mendukung, nah pasti sakit dong, kayak gitu. Jadi kalau bisa kita harus meyakinkan mereka gimana cara kita menunjukkan bakat kita. Seperti itu, kita harus memberi mereka rasa percaya, gimana sih, anakku kayak gini, punya bakat ini. Nah, kita harus buat orang tua dan keluarga itu percaya sama kita kalau kita bisa, seperti itu. Dan yang terakhir, lingkungan tempat tinggal. Nah, di sini seperti di lingkungan sekitar kita itu banyak pro kontra, ya. Misalnya aja tetangga itu juga banyak, ya. Mulut-mulut tetangga yang ulala seperti itu. Kenapa sih kamu kuliah ngabisin duit kayak gitu? Nah, kita juga harus siap benteng lah. Kalau hal semacam itu udah biasa di kehidupan, ya. Kita udah mulai masuk dalam kehidupan orang dewasa. Jadi ya kita harus memiliki benteng yang kuat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bakat siswa dalam perwujudannya masih sangat memerlukan pembinaan sistematis dan maksimal melalui kegiatan belajar. Bakat aja nggak cukup kalau kita nggak belajar untuk mengasahnya lebih baik lagi. Seperti itu.
Dan selanjutnya faktor dari minat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar yaitu motivasi, itu penting, sikap terhadap guru dan pelajaran. Nah, kita juga harus menanamkan rasa suka kepada guru yang mengajarkan bidang itu. Kita juga harus memiliki rasa suka terhadap pelajaran yang diajarkan dalam bidang itu juga. Setelah itu keluarga, fasilitas sekolah. Nah, fasilitas sekolah juga menunjang minat kita ya dalam belajar. Kalau fasilitas sekolahnya mumpuni juga, kita juga akan semakin suka belajar di sekolah. Dan teman pergaulan. Nah, teman pergaulan ini juga mempengaruhi. Kayak misalnya banyak di luar sana yang salah pergaulan. Banyak yang mempengaruhi, kamu jangan belajar, main aja, ayo sama aku, kayak gitu. Dan akhirnya juga banyak yang terpengaruh. Nah, kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Selanjutnya belajar. Nah, faktor-faktor yang saling berhubungan erat dan tidak dapat berdiri sendiri dalam memberikan pengaruh pada minat belajar. Nah, belajar sendiri itu adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu proses pengalaman dan latihan. Nah, belajar ini buat pengalaman dan pelatihan. Sejauh mana kemampuan kita, sejauh mana potensi kita, dan sejauh mana sih kita udah masuk ke dalamnya, seperti itu. Berdasarkan uraian tentang konsep belajar, dapat dipahami tentang makna hasil belajar, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa. Nah, kalau kita udah belajarnya baik, udah giat, nah hasil belajar kita pun juga akan baik, bagus jadinya. IP 3,9, 4,0, wow, seperti itu. Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa siswa yang memiliki hasil belajar yang baik dengan peserta didik yang tidak memiliki hasil belajar yang baik akan terdapat perbedaan. Nah, di sini anak yang memiliki bakat dan minat dalam suatu pelajaran, hasil belajarnya pun juga akan baik, berbeda dengan anak yang malas belajar, seperti itu. Meskipun seorang anak tidak memiliki suatu bakat dalam bidang yang dipelajarinya, namun dia memiliki minat untuk lebih mengetahui tentang pelajaran tersebut. Nah, itu juga memungkinkan hasil belajarnya juga akan baik. Apa sih yang gak kita bisa kalau kita mau giat belajar gitu? Seperti itu. Perbedaan tersebut tampak jelas jika dilihat dari minat dan bakat peserta didik tersebut. Peserta didik yang memiliki minat dan bakat, ia akan terus tekun ketika belajar. Sedangkan peserta didik yang tidak memiliki minat, walaupun ia mau untuk belajar, akan tetapi ia tidak terus untuk tekun dalam belajar. Nah, minat ini juga penting. Meskipun nggak punya bakat, kalau kita mau belajar, mau mempelajarinya, insya Allah kita diberi kesempatan untuk memiliki hasil belajar yang baik juga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara minat dan bakat dalam bidang pendidikan sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan untuk menunjang semangat belajar peserta didik. Minat dan bakat banyak menentukan bagaimana langkah yang harus dilakukan selanjutnya oleh peserta didik. Nah, seperti itu guys, kira-kira penjelasannya bagaimana sih bakat dan minat itu sendiri kok bisa dihubung-hubungkan, kok bisa saling berhubungan kayak gimana. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Bakat dan minat ini tidak bisa dipisahkan seperti
aku dan kamu. Oke. Terima kasih, silahkan ke slide selanjutnya. Baik, saya Dewi Sumawadani. Di sini akan menjelaskan tentang faktor pengembang bakat dan minat, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah faktor pengembang bakat dan minat. Tentunya, dalam pengembangan bakat dan minat, tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk mendorong peningkatan bakat dan minat seorang anak. Pertama, dalam lingkungan keluarga. Faktor keluarga adalah salah satu faktor yang penting dalam berpengaruh terhadap timbulnya bakat dan minat seorang anak. Karena lingkungan keluarga adalah sekolah pertama bagi seorang anak untuk berinteraksi dan juga tempat terbentuknya pendidikan keluarga. Orang tua sebagai lingkungan pertama bagi pendidik anak, wajib untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik dan benar. Karena hal tersebut mempengaruhi dalam pengembangan bakat dan minat seorang anak dengan cara memperlakukan seorang anak sesuai dengan nilai-nilai kependidikan. Bagaimana orang tua membiasakan anak untuk merasa tertarik kepada sesuatu yang dapat membawa manfaat bagi dirinya, tentunya akan menarik suatu bakat dan minat pada diri seorang anak. Terus ada cara hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua dapat mengembangkan bakat dan minat adalah yang pertama, sebagai orang tua dapat menghargai pendapat anak dan memberikan dorongan motivasi seorang anak agar mereka dapat melatih kepercayaan diri seorang anak dapat mengungkapkan pendapat mereka tanpa rasa malu. Tentunya rasa malu dengan ada batasnya. Terus memberikan kesempatan anak untuk berpikir dalam apabila dilontarkan sebuah pendapat, mereka akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan hal kependidikan. Sebagai orang tua terus meyakinkan bahwa orang tua dapat menghargai apa yang dilakukan seorang anak dengan batas wajarnya. Terus memberikan pujian apabila seorang anak melakukan prestasi yang baik, membina dan juga melatih seorang anak untuk bekerja, dan juga melatih seorang anak untuk melakukan hal yang positif. Oke, itu adalah tata cara salah satu hal yang dapat dicontoh untuk melatih bakat minat seorang anak dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat bersifat korelatif, yaitu seperti telur dan ayam. Masyarakat maju, maka pendidikan yang maju hanya dikemukakan dalam masyarakat yang maju pula. Itu yang dikemukakan oleh Muhammad Nur Syam. Masyarakat merupakan tempat anak berinteraksi dengan dunia luar dalam cakupan yang lebih luas. Karena apabila anak keluar dari lingkungan keluarga, mereka akan menemukan dunia yang baru. Dengan begitu, mereka akan mempelajari hal-hal yang baru di dunia luar tersebut. Dan begitu dapat membangkitkan cita-cita seorang anak dari sisi lain. Perkembangan dan kematangan jiwa seorang anak dipengaruhi oleh faktor pembawaan lingkungan. Tentunya, lingkungan dapat dijadikan tempat kematangan jiwa seseorang. Bakat berkembang sebagai hasil reaksi dari faktor yang bersumber dari individu dan dari lingkungannya. Dan apabila faktor tersebut bersifat saling mendukung, maka bakat yang ada pada anak akan berkembang secara optimal. Menurut Abdurrahman Saleh dalam bukunya Psikologi Suatu Pengantar dalam perspektif Islam, bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat pada seorang anak. Faktor pertama, kemampuan individu yang dibawa sejak lahir. Tentunya, seorang anak dalam pembentukan dan perkembangan bakat seseorang, pembawaan merupakan faktor pembentukan kemampuan manusia yang pasti. Hal ini berarti bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang ditentukan oleh faktor bawaan dan kemampuan tersebut hanya akan dapat berkembang sampai batas-batas tertentu. Lingkungan tidak akan merubah membentuk manusia melebihi batas kemampuan yang dimiliki manusia tersebut. Kemampuan ini diturunkan oleh orang tua kepada anak-anaknya melebihi sel-sel khusus. Seperti ada penelitian bahwa
kepintaran seorang anak itu terdapat dari ibunya. Terus faktor kedua, minat individu yang bersangkutan. Apabila seorang anak tidak ingin mengembangkan bakat hal tersebut, maka bakat tersebut tidak diasah sedikit pun, maka mana bisa seorang anak bisa mengembangkan bakat minat tersebut. Tentunya apabila ada motivasi yang cukup tinggi untuk mengaktualisasikannya, maka daya seorang juang anak tersebut akan semakin tinggi untuk meraih sebuah bakat dan minat. Terus yang faktor keempat, kepribadian individu. Faktor kepribadian ini juga sangat memegang peranan penting bagi perkembangan bakat seseorang. Misal, percaya diri, keuletan, keteguhan dalam berusaha, kesediaan untuk menerima kritik dan saran demi untuk meraih sukses yang tinggi. Seperti apabila seorang anak memiliki bakat dalam hal menyanyi, apabila mereka tidak memiliki faktor kepribadian individu dalam percaya diri, mana bisa seorang anak itu dapat menggali bakatnya dalam hal menyanyi. Terus faktor kelima, kematangan, maturity. Bakat tertentu akan berkembang dengan baik apabila sudah mendekati atau menginjak pada masa dewasa. Suatu hal yang sulit adalah menentukan kapan, pada saat usia berapakah kita dapat mengembangkan bakat tersebut, meraih suatu bakat yang sudah kita latih dapat meraih kematangannya. Tentu itu sesuai juga dengan setiap orang. Oleh karena itu, lingkungan juga dapat berfungsi sebagai perangsang untuk perkembangan bakatnya. Tapi dapat juga sebaliknya, lingkungan justru menjadi faktor penghambat bagi aktualisasi dan perkembangan bakat yang dimiliki seseorang. Lingkungan dalam hal ini dapat dipilih menjadi 1. Lingkungan dalam keluarga, 2. Lingkungan di sekitar tempat tinggal, 3. Lingkungan pendidikan, baik formal, informal, pelatihan, kursus, dan lainnya. 4. Lingkungan pekerjaan. Adapun faktor peranan keluarga yang dapat mempengaruhi minat pada anak secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu yang bersangkut, misal bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan, mampu, dan kepribadian. Dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Terus yang terakhir adalah 3. Lingkungan sekolah. Sekolah adalah merupakan lembaga tempat orang tua menitipkan anak-anaknya untuk belajar. Dengan menitipkannya di sekolah, orang tua mengharapkan pihak sekolah dapat membimbing dan mengarahkan putri-putri mereka dengan materi yang diajarkan di sekolah. Suatu lembaga pendidikan sekolah, faktor penting yang harus selalu dilakukan adalah sarana pengajaran. Proses pengajaran akan lebih terarah dan lebih mungkin untuk mencapai tujuan. Jika dilengkapi dengan alat-alat pelajaran yang diperlukan, dalam hal ini, lingkungan sekolah sebagai tempat anak belajar dapat mempengaruhi timbulnya minat pada anak. Oleh karena itu, orang tua hendaknya dapat memilih sekolah yang mampu mendidik dan memotivasi anak berminat tinggi untuk mencintai pelajaran. Faktor-faktor yang terdapat dalam sekolah antara lain kurikulum, tujuan pendidikan, metode mengajar, relasi guru dan anak, disiplin sekolah, dan lainnya. Baik, itu adalah faktor dari pengembang bakat dan minat seorang anak. Dan bab terakhir adalah bakat dan minat dalam arah peminatan siswa. Di sini akan membahas yang pertama, program peminatan, kedua, indikator kesetaraan program peminatan, yang ketiga, syarat program peminatan, dan yang terakhir adalah tujuan program peminatan. Dan yang pertama adalah program peminatan. Di dalam program peminatan ada tipe kepribadian vokasional. Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan, minat, atau bakat peserta didik dengan orientasi pemusatan dan perluasan mata pelajaran. Istilah program peminatan sama dengan program penjuruan, yang membedakannya hanya sistem penempatan dan pergantian nama saja. Menurut Ruslan Agani, program
Penjurusan merupakan proses penempatan dan pemilihan program studi para siswa. Penjurusan merupakan suatu proses yang akan menentukan keberhasilan siswa, maka diperlukan bimbingan khusus, yaitu bimbingan peminatan, yaitu kesesuaian karir dengan program peminatan. Menurut John Holland mengenai perilaku vokasional, berpendapat bahwa dalam membangun keterkaitan tipe kepribadian individu dan pemilihan karir sangatlah penting. John Holland membagi 6 tipe kepribadian vokasional. Yang pertama, realistik. Individu dengan sifat ini menyukai aktivitas kerja yang bersifat praktis. Yang kedua, investigatif. Individu dengan sifat ini menyukai aktivitas kerja yang lebih banyak membutuhkan pemikiran yang mendalam. Dan yang ketiga, artistik. Individu dengan sifat ini menyukai aktivitas kerja dengan yang berhubungan dengan sisi artistik suatu objek. Dan yang keempat, sosial. Individu dengan sifat ini menyukai aktivitas kerja yang bersifat berhubungan dengan individu lain. Dan yang kelima, enterprising. Individu dengan sifat ini menyukai aktivitas kerja yang bersifat memulai sesuatu dari awal. Dan yang terakhir ada konvensional. Individu dengan sifat ini menyukai aktivitas kerja yang dengan aturan main yang jelas. Dan yang kedua ada indikator program kesetaraan. Kesetaraan program peminatan mencakup 3 hal pokok. Yang pertama adalah minat peserta didik, yang kedua adalah bakat dari peserta didik, dan yang ketiga adalah kemampuan akademik dari peserta didik. Di sini ada juga indikator lain sebagai ukuran kesesuaian minat program peminatan. Yang pertama adalah prestasi belajar peserta didik, merupakan hasil belajar dari akademik siswa selama jenjang sebelumnya. Dan ada juga pengukuran tes psikologis yang berupa tes bakat dan tes minat. Tes ini digunakan untuk mengetahui secara tertulis ukuran bakat siswa dan tingkat ketertarikan siswa pada bidang tertentu yang dilakukan oleh lembaga psikotes. Dan yang terakhir ada syarat dan tujuan program peminatan. Syarat dari program peminatan yang pertama, pemilihan kelompok peminatan dilakukan sejak peserta didik mendaftar ke sekolah menengah atas atau madrasah aliyah sesuai dengan bakat, minat, kemampuan akademik peserta didik masing-masing. Dan yang kedua ada pemilihan kelompok peminatan dapat didasarkan juga kepada yang pertama, nilai rapot SMP atau MTS atau yang sederajat. Yang kedua ada nilai ujian nasional SMP atau MTS atau yang sederajat. Dan yang terakhir ada rekomendasi dari guru bimbingan konseling SMP atau MTS. Dan ada tujuan program peminatan. Secara umum, tujuan program peminatan adalah membantu peserta didik menanamkan minat kepada mata pelajaran, memantapkan minat kepada mata pelajaran, serta memilih dan menetapkan minat kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang sedang ditempuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.